Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok CPU akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. W3C adalah lembaga yang membuat atau terus berobservasi dalam pengembangan XML, HTML, dan aplikasi lain yang sering digunakan dalam dunia web. Mereka juga mengeluarkan aturan atau standar agar orang yang membuat atau mengimplementasikan memperhatikan kecocokan vital seperti kecocokan perangkat dan lain-lain. Dengan cara ini, sebuah website akan bertahan bertahun-tahun dengan mudah. Walaupun W3C merupakan satu-satunya standar dalam pembuatan web, namun mereka merupakan lembaga yang sangat besar pengaruhnya bagi dunia web. Selain mengeluarkan standar yang mudah dimengerti, ternyata lembaga ini pun mengeluarkan artikel dan tutorial yang mendukung teknologi yang diobservasinya itu. Bahkan, untuk mengecek kehandalan desain kita, W3C mengeluarkan beberapa macam validator. 2. IEE. IEE adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk meningkatkan teknologi. Sebelumnya, IEE merupakan kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronic Engineer. Namun berkembangnya cakupan bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini membuat nama-nama keelektroan dianggap tidak relevan lagi, sehingga IEE tidak dianggap memiliki kepanjangan lagi. Selain sebuah nama yang dieja sebagai AEEE, di samping Society, IEE memiliki badan standar asosiasi IEESA. IEESA memiliki wibawa cukup besar untuk bisa mempersatukan substandar industri, membentuk standarisasi internasional yang diakui seluruh industri. 2. ANSI. Iya, 4. ANSI. Potong. Udah nggak mancing nggak potongan dia. Boy, macam dua nih. Goblok dong. Tiga. Kemancing ada ya? Bang. Non dulu ini macam. Masa aku sok terus. 2. Ketiga, ANSI. ANSI merupakan American National Standard Institute, merupakan sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungan dengan badan-badan penentu standar nasional lain, misalnya ISO. ANSI adalah organisasi sukarela yang terdiri atas anggota dari sektor, usaha, pemerintah, dan lain-lain yang mengkoordinasikan aktivitas yang berhubungan dengan standar dan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam membantu standar nasional. 4. IETF adalah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur dan menetapkan protokol-protokol standar yang digunakan di Internet. Internet Engineering Task Force (IETF) merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak. Organisasi ini diatur oleh IESG (Internet Engineering Steering Group) dan diberi tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada IAB (Internet Architecture Board). 5. ISO International Organization for Standardization adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO yang merupakan lembaga nirlaba internasional pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja.
Dalam menetapkan suatu standar tersebut, mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam komite teknis PC, subkomite SC, dan kelompok kerja WG. 3. TIA, Asosiasi Industri Telekomunikasi, adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANC dan bekerjasama dengan Asosiasi Industri Elektronika atau EIA. TIA dikenal terbaik untuk mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi sistem pemasangan kabel yang terkoordinasi. Contoh standar dari TIA atau EIA: standar TIA 568A-B. 4. ECMA, European Computer Manufacturers Association. Sebelumnya dikenal sebagai lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript. 5. International Telecommunication Union Radio Communication Sector, sebuah organisasi global yang ada dan didirikan untuk mengatur penggunaan frekuensi radio di seluruh penjuru dunia, menugaskan kepada International Telecommunication Union Radio Communication Sector ini untuk mengatur dalam hal skala penggunaan frekuensi secara global. Karena dunia ini luas, maka kemudian International Telecommunication karena dunia ini luas, maka kemudian International Telecommunication Union Telecommunication Sector wilayah, hingga masing-masing wilayah diatur oleh organisasi yang berbeda. Dari masing-masing wilayah ini kemudian bekerja sama dan dibagi-bagi lagi dengan organisasi-organisasi dari masing-masing negara setempat. 6. Federal Communication Commission, FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang bertelekomunikasi. Organisasi ini yang mengatur segala jenis komunikasi baik yang keluar ataupun ke dalam negara Amerika Serikat. Wireless sebagai sarana telekomunikasi tentu saja ikut menjadi wewenang dari FCC ini. Tujuan FCC ini mengatur komunikasi wireless adalah agar tidak terjadi kesimpang siuran maupun penyalahgunaan dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. FCC adalah organisasi independen yang didirikan oleh pemerintah US. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi, baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel. Wilayah kekuasaan FCC ini meliputi 50 negara bagian yang ada di US. Ada beberapa distrik yang menjadi teritori dari negara US. Hampir setiap negara mempunyai badan atau organisasi yang serupa dengan FCC ini. FCC dan organisasi jenis adalah organisasi yang bertugas sekaligus yang berhak untuk membuat berbagai aturan yang menyangkut mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan oleh seorang user dalam hal penggunaan wireless, khususnya yang menyangkut penggunaan frekuensi radio untuk melakukan transmisi. Sekian, terima kasih dari kami kelompok CPU. Assalamualaikum.